Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Alim MA selaku dosen pengampu studi Islam Akidah. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitria dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 25110501051 kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi yang telah dijelaskan dalam satu semester. Baik, di sini ada 12 topik materi yang akan dibahas. Langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu akidah dan prinsip dasar Islam atau biasa disebut dengan syahadatan. Jadi, akidah ini adalah pondasi kehidupan manusia. Kuatnya kehidupan seseorang bergantung pada kuatnya keyakinan akidah. Nah, akidah ini ada secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, yang pertama itu ada al-aqdu. Al-aqdu adalah ikatan yang kuat. Yang kedua ada at-taufiq. At-taufiq atau al-yakin, yaitu keyakinan total tanpa ragu. Lalu yang ketiga ada al-ihkam, yaitu kokoh dan tidak mudah lepas. Nah, sedangkan kalau secara istilah, yaitu keyakinan yang pasti dan mantap. Keyakinan yang pasti dan mantap ini terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasulnya, hari akhir, dan yang terakhir ini ada qada dan qadar. Lalu di sini ada akidah dan makna hidup. Jika kita kehilangan Tuhan, sama saja seperti kita kehilangan makna hidup. Nah, makna hidupnya ini seperti kita ketergantungan pada jabatan, harta, kecantikan atau ketampanan. Dengan semua itu, tidak akan abadi. Hal ini dikisahkan dari orang-orang yang cacat dan tunawisma, tetapi mereka tetap bersyukur karena masih bisa berzikir dan masih punya hati untuk bersyukur. Dengan itu, kebahagiaan bukan diukur dari segi materi, tetapi dari segi keimanan. Nah, di sini akidah ada rukun syahadatnya juga, seperti kita menyebutkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, kata itu termasuk dalam an-nafyu dan al-itsbat. Jadi, al-nafyu ini adalah tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan al-itsbat yaitu menetapkan Tuhan yang disembah. Lalu di sini ada syarat sah syahadat. Di sini ada 9 syarat syahnya. Jadi yang pertama itu ada togut. Kalau togut itu sesembahan selain kepada Allah, begitu. Langsung saja ke penutup. Jadi yang bisa saya simpulkan dari materi yang telah dijelaskan yaitu dengan akidah harus dijaga sampai akhir hayat, karena jika wafat dengan menyebut kalimat la ilaha illallah, insya Allah akan dijaga dari siksa neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut pada materi yang kedua, yaitu Izzatul Islam wal Muslimin. Jadi Izzatul Islam wal Muslimin ini adalah konsep yang menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kehormatan Islam dan umat Islam. Hal ini mencangkup beberapa aspek kehidupan. Jadi yang pertama ini ada kehormatan agama, kedua kehormatan umat, ketiga dakwah dan penyebaran Islam, lalu yang keempat ini ada mengawasi tantangan. Tujuan Izzatul Islam wal Muslimin ini adalah agar umat Islam tetap kuat, bersatu, dan agama ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, dengan itu ada jahiliyah dan perbaikan akhlak. Jadi jahiliyah ini merujuk pada kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bukan berarti mereka tidak memiliki ilmu atau pengetahuan, tetapi lebih kepada kerusakan moral dan akhlak. Nah, berikut beberapa contoh jahiliyah. Yang pertama, membunuh anak perempuan. Hal ini merupakan praktik yang biasa dilakukan karena takut kemiskinan atau malu memiliki anak perempuan. Jadinya anak perempuannya dibunuh. Lalu yang kedua ada dendam yang berkepanjangan, seperti konflik antar suku yang berkepanjangan tanpa penyelesaian. Nah,
begitu menyebabkan kekerasan dan perpecahan. Lalu yang ketiga ada riba, judi, dan mabuk. Nah, praktik-praktik ini merusak individu dan masyarakat dengan menyebabkan ketidakadilan dan kerusakan sosial. Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak masyarakat dengan ajaran Islam. Seperti yang pertama ini menghormati hak asana atau hak yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, menjaga keluarga dan masyarakat. Ketiga, mengutamakan keadilan dan kasih sayang. Yang terakhir ini adalah menghindari perbuatan jahiliyah tadi adalah yang rusak. Nah, dengan demikian Islam membawa perbaikan moral dan akhlak yang baik. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Jadi, Izzatul Islam wal Muslimin ini merupakan terwujudnya melalui beberapa aspek penting, yaitu akhlak mulia, tauhid yang benar, ukhuwah dan loyalitas, amal soleh, ilmu yang bermanfaat, serta perjuangan di jalan Allah. Dengan memiliki akhlak yang baik, mengesahkan Allah, menjaga persaudaraan, berbuat baik, menuntut ilmu, dan berjuang untuk kebenaran, seseorang muslim bisa menjadi mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut pada materi yang ketiga, yaitu Islam sebagai agama wahyu. Nah, Islam berarti tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Seorang muslim harus membawa kedamaian, tidak membuat onar, dan berorientasi pada rahmatan lil alamin. Berikut ada tingkatan dalam Islam. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, Islam. Islam seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua ada iman. Iman ini adalah beriman dan percaya kepada Allah. Lalu yang ketiga, tingkatan terakhir, yaitu ihsan. Ihsan ini berbuat baik dan beribadah dengan ikhlas. Nah, ketiga tingkatan ini merupakan satu kesatuan utuh dalam perjalanan spiritual dan sosial manusia. Nah, dengan itu ada ciri muslim sejati. Yang pertama, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan. Jika kita mendapatkan nikmat, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Dan kita terkena musibah, kita harus mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu, yang ketiga, jika kita mendapatkan prestasi atau sebuah penghargaan, kita jangan sombong. Kita wajib mengucap hadza min fadli robbi. Lalu yang kedua, memiliki kepribadian matang, tidak takut, tidak sedih berlebihan, dan mentalnya kita harus kokoh atau kuat. Lalu yang terakhir adalah menjaga akhlak, khususnya lisan dan perbuatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu di sini ada Islam sebagai agama wahyu. Islam adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-19. Dan tidak ada agama lain yang diterima di sisi Allah selain agama Islam. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Islam tidak menghormati keyakinan orang lain. Toleransi dalam Islam berarti menghormati keyakinan, bukan mencampur adukan akidah. Nah, dengan demikian, Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dengan damai dan menghormati perbedaan, sambil tetap mempertahankan keyakinan dan prinsip-prinsip dalam agama. Lalu di sini ada karakteristik Islam. Ada 8 karakteristik. Yang pertama ada syumuliyah, kedua ada alamiah dan universal, ketiga ada rabbaniyah, insaniyah, waqiah, wasithiyah, al-wuduh, dan yang terakhir ada sabit dan murunah. Nah, lalu di sini ada cakupan ajaran Islam. Nah, cakupan ajaran Islam ini yang pertama ada akidah. Akidah yaitu keimanan kepada Allah. Yang kedua ada syariah. Syariah ini merupakan aturan ibadah dan muamalah.
Yang ketiga ada akhlak. Akhlak itu merupakan etika atau perilaku kita sehari-hari. Lalu mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, alam dan lingkungan. Yang terakhir ini adalah dengan alam goib. Baik, berlanjut pada materi yang keempat, yaitu wasatiyah dalam akidah. Jadi, konsep wasatiyah dalam akidah ini merupakan pentingnya sikap pertengahan, adil dan seimbang. Tidak ekstrim, kanan maupun kiri. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, umat Islam disebut sebagai umatan wasatan atau umat pertengahan, dengan tujuan menjadi saksi bagi seluruh manusia. Nah, lalu ada ciri wasatiyah. Wasatiyah ini ditandai dengan sikap tidak berlebihan atau ifrat dan tidak mengurangi ajaran atau tahfrid, serta seimbang antara ilmu dan amal, takut dan harapan, dunia dan akhirat, serta ikhtiar dan tawakal. Wasatiyah juga mengutamakan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat, serta bersifat islahiyah atau perbaikan dan reformatif tanpa ribelal berlebihan. Lalu di sini ada manfaat wasatiyah. Wasatiyah membantu menjaga kerumunan agama atau himayatuddin, persatuan umat, himayatul ummah, dan stabilitas negara atau himayatud daulah, serta mendorong ketaatan agama pada Allah, Rasul, dan ulil amri. Oke, lanjut pada materi yang kelima, yaitu aliran pemikiran dalam akidah. Nah, umat Islam dan golongan. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Lalu hanya ada satu golongan yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dasarnya ini mengikuti Nabi dan para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada dua arti. Yang pertama ada sunnah, yaitu mengikuti ajaran Nabi seperti ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Lalu kata jamaah yaitu mengikuti pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Bukan nama ormas, tapi manhaj atau pemahaman akidah. Nah, berikut adalah aliran-aliran yang menyimpang atau firqah dolalah. Jadi yang pertama aliran menyimpang itu ada Syiah. Syiah ini mengkafirkan sebagian sahabat. Lalu yang kedua ada Khawarij. Khawarij ini ekstrim, sangat ekstrim, takfiri atau menghalalkan darah. Jadi semua yang mati dia akan bersifat untuk menghalalkan. Yang ketiga ini Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah mendewakan akal. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah Jabariyah atau fatalistik. Nah, berikut adalah ciri-ciri Khawarij atau aliran-aliran yang menyimpang. Yang pertama ini mudah mengkafirkan muslim lain. Lalu yang kedua dosanya sangat besar, dianggap kafir. Lalu yang ketiga membenarkan kekerasan pemberontakan. Ahlus sunnah atau pelaku dosa ini besar tetap muslim atau fasik, kecuali dia dalam keadaan syirik. Oke, berlanjut pada materi yang keenam, yaitu bahaya liberalisasi akidah, ibadah syariah. Nah, yang pertama ini ada liberalisme Islam. Jadi, liberalisme Islam ini merupakan gerakan yang awalnya bertujuan membebaskan pemikiran dari dogma agama, namun dapat menyebabkan kerusakan akidah dan syariah. Lalu yang kedua ada bahaya liberalisme. Nah, bahaya liberalisme ini dapat memicu perdebatan tentang isu-isu seperti nikah yang beda agama dan LGBT serta mengancam akidah dan syariah. Lalu yang ketiga ada tokoh liberal Islam. Jadi tokoh liberal Islam ini adalah Nurcholish, Majlid, dan lainnya, mempromosikan ide-ide liberal melalui tulisan dan ceramah. Nah, lalu yang keempat ada ateisme. Ateisme ini merupakan ancaman yang lebih berbahaya daripada liberalisme,
karena menolak keberadaan Tuhan dan agama. Yang kelima, ada pentingnya sikap kritis. Jadi masyarakat perlu memiliki sikap kritis terhadap pemikiran liberal dan mengedukasi diri tentang bahaya liberalisasi akidah dan syariah. Lalu yang terakhir ada mempertahankan akidah, yaitu dengan pentingnya mempertahankan akidah dan syariat yang benar serta menghindari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Nah, lalu pada materi yang ketujuh yaitu mewaspadai aliran sesat. Berikut beberapa poin yang telah saya pahami. Yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam. Nah, dengan mengingkari salah satu rukun iman yang 6 atau rukun Islam yang kelima, dapat menyebabkan seseorang dianggap sesat. Lalu yang kedua, meyakini akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Dengan apa? Akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dianggap sesat. Lalu yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Menganggap ada wahyu lain setelah Al-Quran adalah sesat. Yang keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran, seperti mengingkari kebenarannya dan merubah-rubah adalah sesat. Lalu yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Nah, menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri atau tidak berdasarkan ilmu tafsir, itu adalah sesat. Lalu yang terakhir, mengingkari hadis Nabi. Mengingkari hadis Nabi atau tidak percaya sunnah-sunnah Nabi, itu juga termasuk dalam kesesatan. Nah, lalu ada contoh-contoh aliran sesat. Yang pertama, Ahmadiyah, kedua Syiah, ketiga Kejawen, yang keempat Lia Eden, yang kelima NII atau Negara Islam Indonesia, yang keenam El Sakaniyah. Nah, untuk materi yang ke-8 yaitu implementasi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, membenarkan perkataan Rasulullah. Yang ketiga, menjauhi larangan-larangan Rasulullah. Yang keempat, beribadah dengan cara Rasulullah. Yang kelima, mencintai Rasulullah. Keenam, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketujuh, yaitu mengaktualisasikan sunnah Rasulullah. Baik, berlanjut pada materi yang ke-9 yaitu alam gaib dan kebangkitan. Pembagian alam dalam Islam. Yang pertama, alam syahadah. Alam yang tampak dan bisa ditangkap panca indera seperti dunia. Yang kedua ada alam gaib. Alam yang tidak tampak oleh panca indera seperti akhirat, malaikat, ruh, dan hari kebangkitan. Keduanya ciptaan Allah dan wajib diimani oleh seorang mukmin. Nah, lalu ada perbedaan keadaan saat hari kebangkitan. Ada dua perbedaan. Yang pertama ada orang kafir atau ingkar. Nah, orang-orang kafir ini dibangkitkan dalam keadaan buta, karena dulu buta terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua ada orang yang beriman dan bertakwa. Jika mereka beriman dan bertakwa, wajahnya akan putih bercahaya. Nah, cahayanya ini berasal dari wudhu, sholat, dan amal-amal soleh. Selanjutnya ada ciri umat Nabi Muhammad pada hari kebangkitan. Nah, dikenali pada ciri-ciri ini bukan dengan KTP, paspor, SIM, atau identitas lainnya yang mencangkup pada duniawi, tetapi dengan cahaya bekas air wudhu, igoroh, dan tajhil. Nabi SAW mengenali umatnya dari cahaya tersebut. Nah, jika ada orang munafik dan orang kafir mencoba nebeng cahaya, itu akan sia-sia dan tidak akan berhasil. Baik, pada materi yang ke-10 yaitu aliran mazhab akidah. Yang pertama, aliran mazhab akidah terdiri ada dari 73 golongan umat Islam dan hanya ada satu golongan yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti sunnah Nabi dan jamaah sahabat Nabi serta tidak mengkafirkan orang lain. Nah, golongan-golongan yang sesat ini seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jam'iyah, dan lain-lain. 3 model cara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah seperti Ahlul Asar mengikuti hadis Nabi,
Asy'ariyah menggunakan pendekatan rasional, Maturidiyah menggunakan pendekatan rasional. Nah, yang kelima ini ada Khawarij, kelompok ekstrim yang menghalalkan darah orang lain, mengkafirkan orang lain, dan melakukan pemberontakan. Lalu materi yang ke-11 ada hari kiamat dan kehidupan akhirat. Yang pertama, hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi, sudah pasti terjadi. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita tentang kedekatannya. Dan di zaman sekarang juga sudah banyak sekali tanda-tanda kiamatnya. Sudah banyak sekali yang terjadi. Seperti keburukan-keburukan yang semakin jelas dan munculnya Dajjal. Yang ketiga, malaikat peniup sangkakala. Malaikat peniup sangkakala telah bersiap-siap untuk meniup sangkakala yang telah menyebabkan hancurnya bumi dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Yang keempat, kondisi di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini manusia akan dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang senang, ada yang ketakutan, dan ada yang dalam kondisi tidak berbaju dan tidak bersandal. Yang kelima ini, durasi di padang mahsyar. Durasi di padang mahsyar adalah 50.000 tahun dengan panas yang luar biasa dan keringat yang membanjiri. Lalu yang keenam ada pentingnya bekal. Manusia harus mempersiapkan bekal yang terbaik, yaitu ketakwaan untuk menghadapi hari kiamat. Lalu yang terakhir adalah naungan Allah. 7 golongan akan mendapatkan naungan langsung dari Allah, termasuk anak-anak muda yang bersemangat dalam beribadah. Nah, baik, ini adalah materi yang terakhir, yaitu yang ke-12 yang berjudul Integrasi Akidah dan Dakwah. Beberapa poin-poin yang telah saya pahami yaitu yang pertama, dakwah adalah ibadah mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan dakwah adalah mengajak orang ke jalan yang benar dan menyelamatkan manusia. Yang ketiga, pahala dakwah lebih besar daripada pahala-pahala lainnya. Yang keempat, dakwah adalah sifat mukmin yang tidak bisa dipisahkan. Kelima, dakwah akidah Islamiyah adalah benteng dari kerusakan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Nabi berdoa untuk para dai-dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu dia pemaparan 12 materi selama semester 1 berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.